Pendukung Capres-Cawapres Prabowo Hatta berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta hari ini. Selain membagikan stiker simpati, para pendukung Prabowo Hatta dihibur dengan musik dangdut. Inilah aksi 30 perempuan pendukung Prabowo Hatta membagikan stiker Garuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Stiker Garuda ini diberikan secara cuma-cuma kepada sebagian warga. Para pendukung langsung menempelkan ke baju mereka saat sedang berolahraga di Car Free Day. Para simpatisan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia dan bersama-sama menuju ke KPU Pusat. Saat berkumpul, mereka meneriakan yel dan berorasi mendukung Prabowo. Para buruh berjalan terlebih dahulu menuju ke KPU, kemudian disusul rombongan Prabowo dan Hatta yang menggunakan mobil dengan kap terbuka. Sementara itu, pendukung dua pasangan Capres-Cawapres menyambut antusias nomor urut yang diperoleh kontestan yang didukungnya. Pendukung pasangan Joko Widodo Yusuf Kala yang berkonsentrasi di Taman Menteng menyambut gembira nomor urut 2 yang didapatkan pasangan tersebut. Nomor urut 2 dimaknai peace dan victory. Pasangan Jokowi JK berkesempatan datang ke Taman Menteng untuk menemui pendukungnya. Pasangan calon presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala mendapat nomor urut 2 untuk Pilpres 9 Juli 2014. Apa arti nomor urut ini bagi pasangan Jokowi JK? Sudah bergabung bersama kami calon wakil presiden Yusuf Kala yang akan diwawancarai langsung oleh rekan kami Yasir Nene Ama. Yasir. Ya Eva, nomor 2 inilah nomor urut dari Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala. Lantas seperti apa makna nomor 2 ataupun tanggapan? Langsung saja kita tanyakan kepada pasangan dari Joko Widodo yaitu Muhammad Yusuf Kala. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Hasin. Ya, bagaimana nih Pak memaknai ataupun tanggapan Bapak dengan nomor urut 2 ini Pak? Ya, nomor berapa urut 1, 2 penting. Nomor memang penting, tapi yang lebih penting lagi orang yang di belakang nomor itu, ya supaya lebih jelas. Ya tentu kalau dimaknai bermacam-macam lah. Kalau dari Bapak JK sendiri ya seperti dikatakan tadi Pak Jokowi, nomor 2 itu keseimbangan. Karena semua orang sebenarnya kita kalau seimbang pasti 2 kiri kanan. Tadi disampaikan ya, ada kaki kiri, ada kaki kanan, ada terang, ada gelap. Ada laki-laki, ada perempuan, semuanya itu berpasang-pasangan seimbang. Tapi jangan lupa sebenarnya kita bersyukur juga dapat nomor 2. Apa tuh Pak? Kalau orang masuk kotak suara, nomor 2 itu ada di mana? Ada sebelah di sebelah kanan. Ya, itu jauh lebih mudah. Ya sebelah kanan kaki. Umumnya orang mencoblos dengan tangan kanan. Dengan menggunakan tangan kanan. Nah, jadi kita syukur memang nomor 2 itu lebih bagus, lebih tepat lah itu. Lebih bagus, lebih tepat gitu. Ya, dan nomor 2 selalu, kalau yang kita 2 selalu melambangkan victory. Artinya Pak? Kemenangan. Kemenangan. Ya, asal dimanapun victory, kemenangan. Jadi kita mencapai itu. Atau peace, selalu peace, kedamaian ya Pak ya. Kemenangan, kedamaian. Iya, perpasang-pasangan. Sebelah kanan itu kotak suara itu teknis lah, bagus lah. Tapi yang paling penting ialah tim di belakang nomor itu, atau di bawah nomor itu. Ya Pak, berbicara soal tim di belakang nomor 2 ini ya Pak, dari Bapak sendiri sudah punya strategi seperti apa Pak dengan adanya nomor 2 ini Pak? Ya, strategi tentu ada hal yang bersifat dapat dengan, tapi yang paling penting semua kita ini meyakinkan masyarakat tentang 2 hal, tentang apa program kita, dan Jokowi JK punya kemampuan apa, sejauh mana kemampuan itu, dan bukti apa yang telah dibawakannya untuk mampu membawakan itu. Saya kira masyarakat yakin, kita yakin akan kemampuan kita itu. Kedua, kalau ada dia tadi, bagaimana masyarakat antusias. Dan saya lihat itu di seluruh Indonesia, antusias luar biasa. Memang orang bertanya, kok Bapak tidak teratur? Bagaimana tak mau teratur kalau antusiasnya luar biasa seperti itu? Iya betul Pak. Rakyat bawah, menengah, dia tuh luar biasa. Sampai kita sendiri sepertinya bagaimana membawa diri tengah kerumunan yang tidak bisa disiap.
itu menandakan bahwa masyarakat yang antusias mendukung. Itu yang terpenting sebenarnya daripada emosional masyarakat ini, yang artinya bagi kita, arti amanah begitu besar dari masyarakat itu untuk membawa Indonesia lebih baik, nasional makmur, Malaysia lebih hebat dengan berbagai nanti program yang kita tentu sering utarakan. Tapi yang bagaimana saya dan Pak Jokowi dengan saya yang harus menerima amanah itu dan sebaik-baiknya dan dipercayai. Baik Pak, ini berbicara mengenai makna dari nomor 2 tadi Pak Jokowi juga menyatakan bahwa nomor 2 ini melambangkan keseimbangan. Dan tadi saya sempat berbincang juga dengan Pak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa nomor 2 ini adalah suatu keseimbangan, satu menutupi dengan yang lain, keharmonisan. Dan kalau kita berbicara soal keharmonisan ini kan pasangan JK dan Bu Mufidah ini kan sangat harmonis nih Pak. Oh ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih seperti apa nih keharmonisan antara Bapak dan Ibu dalam mendukung karir Bapak sendiri, terutama Pilpres ini, Pak? Ya, kalau keluarga tentu keluarga saya sudah 47 tahun. 47 tahun ya, bersama Bu Mufidah. Bersama istri saya, Mufidah. Tentu dengan anak, cucu, semuanya hidup bahagia, hidup kita tenang gitu kan. Memberikan dorongan, yang paling penting memberikan dorongan kita semuanya. Peran seorang Ibu Mufidah menurut seorang Yusuf Kala itu seperti apa? Segala-galanya. Segala-galanya. Apakah itu pengertian bahwa sehari-hari, apakah itu kita berbagi perasaan, apa kita berbagi pengalaman, apa kita berbagi keceriaan, kesenangan, atau berbagi kesulitan. Mesti itu adalah fungsi istri saya seperti itu. Apalagi dibarengi dengan kepintarannya, masa Bapak kan. Sehingga kenapa orang tanya kok Bapak jarang di restoran? Bagaimana? Selalu restoran yang terbaik di rumah saya. Oh gitu ya. Jadi Bu Mufidah selalu menyiapkan makanan-makanan yang spesial untuk Pak JK. Iya, sejak dulu lah. Sejak dulu Pak ya. Dengan adanya Bu Mufidah ini, apakah ini juga termasuk salah satu suplemen buat Bapak sehingga bisa sehat seperti sekarang? Karena seperti Bapak sampaikan kan, kalau sehat itu tak hanya fisik tapi pikiran. Ya, sering mengatakan kok Bapak bisa beraktivitas dari pagi sampai malam dengan umur begini. Saya bilang pertanyaannya begini, kenapa tidak capek? Pertama kedua, apa itu capek? Capek itu kalau pikiran berbeda dengan fisik maunya. Kalau semuanya ini kita ikhlas, semua ini menyenangkan, semua itu punya tujuan, punya makna, dan keberhasilan mempunyai arti, itu kan tidak capek. Optimisme. Jangan pesimis. Pesimis itu capek tuh. Capek. Baik Pak, terkait dengan dukungan keluarga yang sangat luar biasa, terutama dari sosok seorang istri nih Pak. Nah, Bapak sendiri ini kedepannya untuk menghadapi Pilpres, apa saja dukungan-dukungan yang mungkin terlihat berbeda dari seorang istri jelang cawapresan? Iya, segala-galanya dipersiapkan istri saya, mulai daripada baju, persiapan, apa yang mesti dibawa, atau mengingatkan di samping staf ya, tentu. Tapi bagi kita, ya pulang ke rumah bisa istirahat dengan baik seperti itu. Oke Pak, terakhir nih Pak, sudah punya tagline belum Pak dengan adanya nomor 2 ini? Kira-kira jargon gitu Pak dari ya, Pak JK sendiri? Banyak jargonnya, seperti Contoh Mega mengatakan mata hati kita. Mata hati. Iya, mata hati kita. Artinya masyarakat mengharap bahwa Jokowi dengan JK itu memberikan, membuka mata dan hati masyarakat lah. Ada juga yang mengatakan lebih cepat, lebih hebat, macam-macam lah. Jargon itu nanti kita akan pilih yang terbaik untuk. Terkait dengan nomor urut 2 Pak? 2 itu kan selalu, kalau tanda-tanda kan ya 1, 2 selalu begitu. Tapi yang lebih cepat ini Jokowi JK. Lebih Jokowi cepat, JK. Lebih baik Jokowi JK. Nah, itu cepat itu dulu. Sekarang tidak lagi itu. Ya, banyak orang minta lebih cepat, lebih hebat. Lebih cepat, lebih hebat. Atau ya seperti itu, atau mata hati kita. Mata hati, mata juga 2 pasang ya Pak? Iya, masa 2 pasang. Itu mata hati kita. Oke Pak. Ya. Pak Yusuf Kala, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan Eva, demikian perbincangan saya dengan Yusuf Kala, cawapres dari Joko Widodo, yang menyatakan bahwa nomor urut 2 bisa memiliki arti, tapi
yang terpenting adalah bagaimana kerja tim dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala ini untuk memenangkan Pilpres pada 9 Juli mendatang. Demikian saya kembalikan ke Anda di studio. Baiklah, Yasir Nenek Ama itu tadi pemirsa perbincangan rekan kami Yasir Nenek Ama memaknai nomor urut 2 di mata calon wakil presiden Yusuf Kala. Lalu bagaimana nomor urut 2 di mata calon presiden? Pemirsa, sejumlah artis yang tergabung dalam paguyuban seniman lawak memberikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala. Sosok Jokowi JK dianggap sebagai sosok sederhana yang membuat para seniman ini optimis pasangan Capres-Cawapres ini akan memberi perhatian kepada para pekerja seni di Indonesia. Minggu siang, sejumlah pelawak Indonesia yang tergabung dalam paguyuban seniman lawak mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala. Deklarasi dari sejumlah pelawak ini dilakukan di markas Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta Pusat. Deklarasi ini diusung oleh pelawak kenamaan Indonesia seperti Tarsan, Nunung, Tesi, Doyok, dan Kadir. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga hadir dalam deklarasi menyambut baik deklarasi dukungan tersebut. Caimin berpendapat para artis hingga seniman juga memiliki pengaruh dalam mendulang suara pada Pilpres mendatang. Masing-masing kekuatan tentu akan terus mendayagunakan potensinya dan artis sebagai salah satu daya dukung. Nanti kita juga Pak Jokowi, Pak JK juga akan mendapat dukungan dari artis dan penyanyi musik Melayu dan dangdut. Itu juga menjadi grassroots. Ada dua komponen grassroots kan, yang satu pelawak, yang satu dangdut dan Melayu. Sedangkan pengamat politik Agung Supriyo menilai dukungan dari para pekerja seni bisa berpengaruh jika pekerja seni tersebut merupakan legenda yang punya penggemar fanatik yang banyak. Ya, memang wajar artis digunakan untuk mendongkrak suara para capres. Obama ketika kampanye saat itu juga banyak capres mendukung dan itu sangat efektif. Nah, untuk Indonesia saya kira kita bisa membagi beberapa kategori artis dalam relasinya dengan mendongkrakkan suara. Yang pertama artis kategori legend, ya. Legend ini legenda dan kemudian punya masa yang cukup loyal. Dalam deklarasi dukungannya, para pelawak ini menganggap sosok Jokowi dan JK sebagai sosok sederhana dan punya kemampuan untuk membawa Indonesia lebih baik lagi. Dari Jakarta, Renggi Putrima, Ali Hamdan, Metro TV. Dukungan artis pada pasangan calon presiden wakil presiden terus mengalir, namun analis politik menilai pengaruh elektoralnya tergantung pada partisipasi aktif artis yang bersangkutan. Dua pasang kontestan pemilu presiden Joko Widodo Yusuf Kala dan Prabowo Subianto Hatta Rajasa terus menuai dukungan dari kalangan artis. Di pihak pasangan Jokowi JK ada grup band slang dan puluhan artis lainnya. Sedangkan pasangan Prabowo Hatta mendapat dukungan dari musisi kondang Ahmad Dhani dan puluhan artis lainnya. Analisis politik menilai efektivitas artis dalam menarik dukungan akan tergantung status artis. Artis legendaris dan memiliki fans loyal dinilai akan efektif menarik dukungan. Ya, memang wajar artis digunakan untuk mendongkrak suara para capres. Obama ketika kampanye saat itu juga banyak capres mendukung dan itu sangat efektif. Nah, untuk Indonesia saya kira kita bisa membagi beberapa kategori artis dalam relasinya dengan mendongkrakkan suara. Yang pertama artis kategori legend, ya. Legend ini legenda dan kemudian punya masa yang cukup loyal. Ya, artis legend seperti ini memang punya potensi untuk mendongkrak suara cukup besar. Pengamat politik Gun Gun Herianto menyebut ada perbedaan antara dukungan artis terhadap capres di Indonesia dengan negara maju seperti di Amerika Serikat. Di Indonesia, para artis masih terlihat dimobilisasi dan tak jarang mereka dibayar untuk jadi vote getter. Sedangkan di Amerika, para artis ikut berpartisipasi aktif termasuk menggalang dana. Contoh misalnya saya bilang di Amerika ada George Clooney misalnya, dia menyediakan waktu selama masa kampanye untuk makan siang berbayar atau makan malam berbayar 40.000 US dollar gitu ya, dan selama masa kampanye dia bisa mengumpulkan 15 juta US dollar dan disumbangkan menjadi bentuk semacam donasi ke Obama gitu ya. Masalah partisipasi artis dinilai sangat penting untuk menarik dukungan fansnya. Jika tidak, maka efeknya akan kecil. Tim Liputan Metro TV.
Dan sudah bergabung bersama kami calon Presiden Joko Widodo dan sejumlah relawan pendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK langsung dari Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Dan rekan kami, Andini Effendi, akan mewawancarai langsung calon Presiden Joko Widodo. Andini. Betul sekali ya Pak, saya sudah di Taman Suropati dan Anda lihat di sini sudah ada ratusan relawan ini dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, banyak sekali dari Jakarta tentunya yang menyambut langsung karena sudah ada calon Presiden Joko Widodo di sini yang sudah bersama dengan saya. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung dengan kami. Kita akan tanya-tanya setelah tadi mengambil nomor urut, mendapatkan nomor urut 2 untuk pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Jadi kita tanya, Pak, tadi gimana nih dapat nomor urut 2? Bagaimana perasaannya? Nomor itu semuanya baik karena hakikatnya semuanya yang memberi Allah, udah. Tapi memang nomor 2 ini sebenarnya nomor yang sangat spesial. Kenapa tuh spesialnya? Sangat spesial. Coba tanya penggemarnya Slank. Tanya penggemarnya Slank. Peace, langsung gini. Terus apa lagi spesialnya selain peace? Ya begini, jadi yang namanya apa? Namanya nomor 2. 2 ini keseimbangan. Tadi kan sudah saya sampaikan, ini keseimbangan. Ada telinga kanan, telinga kiri. 2, telinga itu 2. Ada mata juga kanan kiri, juga 2, ya kan? Apa lagi? Harmonisasi. Tangan, kaki, semuanya 2. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, semuanya 2. Tapi ini adalah sebuah harmoni, sebuah keseimbangan. Jadi ya 2 itu sangat spesial sekali, sangat spesial. Jadi tapi semuanya 2 harmonisasi, tapi pemimpinnya 1 dong, Pak Jokowi maksudnya. Oh iya, kalau yang pemimpin baik di sebuah negara, baik di sebuah provinsi, baik di sebuah kota, baik nahkoda kapal itu memang harus 1. Yang mengarahkan harus pemimpin itu. Jadi tidak benar kalau misalnya nanti Pak Jokowi kalau terpilih jadi presiden ada yang bisik-bisik ini dari atas-atasnya ada bos-bosnya lagi. Ya, enggak, yang namanya pemimpin itu harus pertama harus punya integritas, itu penting sekali. Yang kedua harus punya kemampuan, punya kompetensi untuk mengelola, untuk memanage apa yang ada di depannya. Masalah-masalah apa yang di depan, dia harus bisa mengatasi, mengelola. Kemudian dia harus punya komitmen untuk rakyatnya, untuk bangsanya, kalau dalam sebuah negara. Dan bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan keluar bagi setiap problem, masalah-masalah yang ada di negara, bangsa, dan rakyat. Yang paling penting itu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin itu harus berani mengambil risiko. Artinya apa? Tegas. Tegas itu harus berani apa? Tegas itu artinya berani memutuskan dan berani mengambil risiko. Jangan tegas, jangan diartikan bahwa harus tidak seperti itu. Berani mengambil risiko dan berani memutuskan dalam waktu yang tepat. Itu tegas kalau berdasarkan Pak Jokowi seperti itu definisinya. Oke, sekarang kita tanya di sini banyak sekali relawan karena Bapak kan kemarin bilang tuh waktu ada Pak Dahlan Iskan dan Pak Jokowi juga ada Pak Yusuf Kala, kalau partai dan relawan harus sama-sama. Tadi harmonisasi tadi. Harus. Jadi kalau di lapangan dan ini sudah kelihatan ada partai yang sudah bergerak, relawan yang sudah bergerak dalam sebuah harmoni yang sama di lapangan. Nah, kalau sudah kerek gitu, wah inilah sebetulnya gerakan yang kita harapkan. Kita pengen dengar Pak dari relawan sudah tahu semuanya, kader juga tahu semuanya. Apa yang nanti harus benar, oke. Coba kita tanya Pak, udah tahu semuanya belum? Sudah tahu belum? Nanti kira-kira sudah tahu.
datang ke kampung-kampung, menyapa rakyat, sampaikan pesan-pesan kebaikan, sampaikan sikap-sikap keberpihakan Pak Jokowi kepada rakyat. Kita pastikan tanggal 9 kita pasti menang. Presiden Indonesia ke-7 adalah Pak Jokowi dan wakil presidennya Pak Yusuf Kala. Oke, coba kita tanya ke relawan yang lain. Mungkin ada yang ingin bertanyakan langsung dengan calon presidennya. Silakan Pak. Ini dari Mesra. Nah, kami tetap berjuang untuk pemenangan Bapak Jokowi di Jakarta maupun di seluruh provinsi Indonesia, Pak. Baik, oke. Selain tadi siap memenangkan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala, pastinya nih Pak, dari relawan ini ada yang pengen menanyakan langsung kepada capresnya. Nanti kita akan berikan kesempatan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Metro This Week. Kembali bersama calon presiden Joko Widodo dan juga bersama tim relawan yang sudah bergabung dari mana-mana nih, dari berbagai daerah. Ini ada satu juga nih relawan bukan ya Pak, atau supporter, relawan atau pendukung bapaknya. Mungkin kamera bisa kasih lihat nih ke dia. Rakyat jelata, saya nggak ikut mana-mana, Laskar Bejo. Baik, oke. Karena di sini kita di Taman Suropati banyak sekali warga yang ingin bertemu langsung dengan calon presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, ini Bapak sekarang sudah mendapatkan personel pengamanan banyak sekali nih Pak ya dari Komisi Pemilihan Umum. Jadi orang-orang nih kayak banyak yang takut nggak bisa dekat lagi gitu loh dengan Pak Jokowi. Ya, baru siang tadi kita mendapatkan suratnya dan dapat berapa? 93 malah Pak. 93 ya, 93 personel betul. Jadi kalau saya ya sekarangnya sebenarnya sudah ada dari Polda dan dari Mabes sebenarnya sudah ada. Dan itu menurut saya sudah cukup. Karena kalau nanti kebanyakan juga saya nggak bisa nanti bersalaman dengan masyarakat, bersentuhan tangan dengan masyarakat, bersentuhan kulit dengan masyarakat. Penting seorang pemimpin itu mau mendengar rakyatnya, mau setiap hari harus bersalaman dengan rakyat. Ya, jangan hanya berbicara di dalam kantor, hanya berbicara di langit-langit dan tidak pernah berhubungan dengan masyarakat. Apalagi saya sekarang dengan relawan yang tidak pernah kita bayar uang Rp1 pun. Masa saya salaman? Nggak biasa, harus salaman dengan mereka-mereka. Karena mereka mendukung betul-betul dari hati dengan keikhlasan. Iya, bahkan ada satu relawan itu tadi Ibu ngikutin Bapak dari Solo ternyata Pak. Dari Solo ke pemilihan gubernur sampai ke presiden. Akhirnya ini salah satu relawannya. Ya. Ini tadi, jadi benar-benar Bapak ini punya pendukung setia. Nah, berbicara soal kesetiaan, Bapak tadi mengatakan juga banyak sekali yang akan dikedepankan ketika menjadi pemimpin. Sebenarnya program-program apa sih Pak yang benar-benar nanti ini harus dikedepankan di Indonesia ini, mengingat kita juga nanti masuk pasar bebas, kemudian dengan permasalahan kita yang banyak ini, apa kira-kira dalam program Pak Joko Widodo, apa yang harus diutamakan? Ya, ke depan ini kompetisi itu tidak antar orang dengan orang atau kota dengan kota, tapi sudah kompetisi itu negara dengan negara. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ke depan kita ingin agar yang namanya pembangunan manusia Indonesia itu dinomorsatukan. Lewat apa? Lewat pendidikan. Kalau pembangunan manusia itu dilakukan dan kita mendapatkan manusia-manusia yang produktif, artinya apa? Kita punya daya saing yang tinggi, bersaing dengan negara manapun kita berani. Percuma kita punya kekayaan alam yang besar, tapi kalau manusianya, pembangunan manusianya jadi nomor satu kan, daya saing kita nanti menjadi rendah. Nomor satu, pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia yang baik akan menimbulkan produktivitas, akan menimbulkan sebuah daya saing. Sehingga saya sampaikan, revolusi mental ini penting sekali. Penting. Baik di pendidikan anak-anak, baik di tingkat pemudanya, dan baik di tingkat yang dewasa, semuanya harus dilakukan. Sehingga manusia-manusia Indonesia semuanya pada posisi produktif, sehingga negara ini punya daya saing. Penting sekali. Pengangguran hanya bisa kita hilangkan kalau pembangunan manusianya ini benar. Nomor satu, negara-negara yang maju bisa meloncat dalam kemajuan. Kita lihat semuanya karena
pembangunan manusianya dinomorsatukan. Dan pembangunan manusia itu hanya bisa dilakukan kalau pendidikan juga dinomorsatukan. Apa Pak dalam bayangan Bapak yang nanti paling baik, paling bisa mungkin dilakukan, diimplementasikan di Indonesia, karena Bapak di Jakarta punya kartu Jakarta Pintar. Sudah berjalan, responnya baik. Kira-kira yang idealnya seperti apa di Indonesia kalau memang pendidikannya itu harus diperbaiki, harus direvolusi mental seperti kata Bapak tadi? Ya sama, kita ini kan punya kartu Jakarta Sehat. Jadi sebelum masuk ke pendidikan, manusianya kan harus sehat dulu. Oleh sebab itu harus ada yang namanya kartu Jakarta Sehat. Kalau di Jakarta, kalau di Indonesia juga sama, harus ada kartu Indonesia Sehat. Oke. Nanti harus ada juga kartu Indonesia Pintar. Karena apa? Kita ini jangan sering menyampaikan pendidikan gratis. Pendidikan gratis itu ada yang namanya pendidikan, itu biayanya tidak hanya masalah SPP. Tapi masalah harus beli seragam, harus beli sepatu, harus beli buku, harus beli tas. Semuanya itu dalam sebuah komponen biaya di dalam pendidikan. Ini sering tidak dipikirkan oleh kita. Oleh sebab itu, yang namanya ke depan kita mau adanya yang namanya kartu Indonesia Pintar. Ini anak-anak kita sekolah semuanya. Kalau sudah sekolah, apa yang harus dilakukan di dalam dunia pendidikan kita? Menurut saya ke depan harus ada evaluasi lagi terhadap kurikulum. Ya. Kurikulum bagus, tapi harus dievaluasi. Di tingkat dasar, di SD, mestinya yang namanya pendidikan budi pekerti, pendidikan mental, pendidikan yang berkaitan dengan karakter anak itu harus dinomorsatukan. Sehingga menurut saya 70-80% itu harus menuju ke pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan perilaku, pendidikan sikap mental, pendidikan etika itu dinomorsatukan. Artinya 70-80% isinya harus itu di tingkat dasar. Yang 20-30% pengetahuan. Jangan kayak sekarang, anak SD baru kelas 1 SD aja sudah dibebani buku yang sampai memberatkan, ada terbungkuk-bungkuk karena beratnya buku. Nanti SMP bisa naik lagi ke antara 60-40, nanti di tingkat SMA itu bisa 20-80. 20-nya pendidikan karakter, 80-nya itu adalah pendidikan pengetahuan dan keterampilan. Jadi arahnya ke sana. Kemudian bidang-bidang yang berkaitan dengan politeknik itu harus diperkuat. Oke. Training-training pada pemuda diperkuat di mana? Di Teknopark. Setiap kota harus ada Teknopark. Kemudian politeknik D1, D2, D3 itu harus diperkuat. Karena dibutuhkan industri, yang dibutuhkan pasar itu adalah itu. Sehingga goalnya nanti adalah apa? Goalnya adalah pengurangan pengangguran besar-besaran. Setuju semuanya relawan? Tadi gimana kita dengar dengan program pendidikannya? Ini yang ibu-ibu, setuju ibu-ibu? Revolusi mental. Pak Jokowi, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi saya menunggu revolusi mentalnya ketika nanti Anda terpilih menjadi presiden. Dan kita akan kembali ke studio. Tetap